Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan pada hari ini renungan firman Tuhan saya berikan judul, Walau Tak Pernah Melihat Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 10 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Astoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, perikop yang kita baca ini mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-18 menceritakan bagaimana keadaan bangsa Israel yang tertindas oleh Bani Amon. Nah, apa yang menyebabkan bangsa Israel ini ditindas oleh Bani Amon? Yaitu karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan mereka hidup dalam penyembahan kepada Baal dan juga kepada Allah dari bangsa-bangsa lain. Kita bisa melihat khususnya di dalam ayat pokok kita tadi sampai di ayat yang ke-8. Nah, mereka ini tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang sudah menuntun kehidupan mereka, yang sudah menyertai mereka keluar dari tanah Mesir. Dan ada begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Oleh sebab itu, karena kejahatan mereka, ya mereka ditindas oleh Bani Amon. Nah, pada zaman dahulu segala berhala, ya dewa, Baal, ya biasanya itu berbentuk suatu patung atau benda-benda lain yang dapat dilihat dengan mata jasmani. Sedangkan Allah yang kita sembah, yang disembah juga oleh bangsa Israel pada saat itu, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang pernah melihatnya. Bahkan bisa mengetahui bagaimana wujud dan rupa Allah, tidak ada. Bangsa Israel pada zaman itu kita melihat dari kisah firman Tuhan ini, mereka memilih untuk menyembah dan percaya kepada sosok yang nyata dalam dunia yang dapat dilihat oleh mata jasmani. Padahal walaupun mereka tidak pernah melihat wujud Allah atau tidak pernah bertemu dengan Allah secara langsung, namun Allah sudah begitu banyak menolong kehidupan mereka, sudah begitu banyak keajaibannya dalam kehidupan mereka. Mereka hanya percaya, mereka mau menyembah kepada yang mereka dapat lihat dengan mata jasmani, yaitu para berhala, Baal-Baal, ya, dewa-dewa bangsa lain. Dan tentunya ini adalah perbuatan yang sangat menyedihkan, sangat menyakiti hati Tuhan. Tuhan pasti akan sangat sedih atas perbuatan bangsa Israel ini. Nah, di zaman sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang yang juga sama seperti bangsa Israel ini. Mereka lebih bergantung dan mengandalkan sesuatu yang kelihatan dengan mata jasmani mereka daripada apa yang tidak dapat kelihatan oleh mata jasmani, yaitu Tuhan. Nah, apa yang kelihatan dengan mata jasmani itu? Ya, saat ini contohnya bisa berupa uang, kekayaan, harta benda, benda-benda yang mewah, HP, laptop, gadget-gadget yang lainnya. Kemudian segala alat-alat dengan teknologi-teknologi yang semakin canggih, yang mutakhir. Semuanya itu sangat disukai. Bahkan banyak orang yang bergantung kepada hal-hal tersebut. Sedangkan Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata jasmani, seringkali banyak orang yang mengabaikannya. Saat ini banyak manusia yang berpikir dengan mengandalkan hal-hal yang kelihatan yang dapat mereka pegang, maka semua pekerjaan mereka, semua kebutuhan mereka dapat dengan mudah terpenuhi. Sehingga mereka tidak perlu lagi mencari Tuhan dan memohon pertolongannya dalam kehidupan mereka. Nah, tapi kita Bapak Ibu sebagai umat-umat Tuhan, kita pasti sudah mengerti bahwa tindakan itu tentunya adalah tindakan yang salah, tindakan yang tidak benar, tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita pasti akan paham, justru Tuhanlah yang memberikan kemampuan dan kepandaian kepada manusia untuk dapat menciptakan semua alat-alat canggih tersebut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui renungan hari ini kita bersama-sama diingatkan kembali, walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan, kita tidak pernah mengetahui bagaimana wujud dan rupa Allah secara langsung, tetapi kita harus selalu yang pertama percaya hanya kepada Tuhan.
percaya hanya kepada Roh Kudus, percaya hanya kepada Yesus Kristus. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percaya dengan sepenuh hati sudah harus menjadi dasar dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Sehingga jika kita tidak dapat melihat Tuhan, sekalipun kita tidak akan dapat dengan mudahnya terpengaruh ya untuk meninggalkan Tuhan. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh untuk berpaling daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita punya dasar yang kuat, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan juga adalah ketika kita bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Tidak mengandalkan pemikiran kita sendiri, tidak mengandalkan pengetahuan atau kemampuan kita sendiri. Jika kita terlalu bergantung kepada pengetahuan kita, kepada pengertian kita, kepada kemampuan kita sendiri, maka semakin hari posisi Tuhan dalam kehidupan kita akan tergeser, Bapak Ibu. Nah, hal ini tentunya tidak boleh terjadi. Kita harus selalu menjaga diri kita dalam kepercayaan yang penuh hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau melihat dalam firman Tuhan ini. Kita diingatkan kembali Bapak Ibu. Terus percaya kepada Tuhan. Bahkan semakin hari tambah lagi kepercayaan kita kepada Tuhan. Semakin hari tambah lagi keyakinan kita kepada Tuhan. Sehingga apapun di dunia ini yang coba-coba ingin mengganggu iman kita, kita tidak akan mudah terpengaruh. Ya. Kita akan terus mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, tidak dengan kemampuan kita sendiri. Ataupun tidak mengandalkan barang-barang saat ini yang mungkin memang berguna bagi kita. Tapi kita dapat menggunakannya dengan baik dan tidak mengganggu kepercayaan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, walau kita tidak pernah melihat Tuhan, tetapi kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bilangan 6 ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada umat Israel pada saat itu. Dan sekarang perintah Allah ini ditujukan bagi kita, Israel rohani masa kini. Meletakkan nama Allah adalah sama artinya dengan hidup mengutamakan Allah. Dan untuk melakukannya diperlukan sebuah komitmen Bapak Ibu. Komitmen adalah sebuah janji, niat atau tekad untuk melakukan sesuatu. Jika kita sudah bertekad atau sudah berkomitmen untuk mengutamakan Tuhan, maka kita pasti akan selalu memiliki waktu doa kepada Tuhan. Memiliki waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Memiliki waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Memiliki untuk senantiasa mengungkapkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Kemudian selalu melibatkan diri dalam setiap pelayanan kepada Tuhan. Nah, ini adalah hidup yang benar-benar di dalamnya ada komitmen untuk mengutamakan Tuhan. Jika kita selalu menjadikan Tuhan yang terutama dan yang pertama dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan selalu menjadi tempat yang pertama pula yang akan kita cari dalam segala hal, dalam setiap situasi kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan mudah terlena untuk bergantung kepada benda-benda duniawi, meskipun semuanya itu memang sangat diperlukan dan sangat membantu aktivitas kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu mari kita mau terus mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita belum pernah melihat Tuhan, ya, tapi kita yakin dan percaya suatu saat nanti dalam kerajaan surga kita akan bersekutu dengan Tuhan. Tapi saat ini, selama kita ada di muka bumi ini, mari kita mau selalu mengutamakan Dia, walaupun kita belum bertemu dengan Tuhan secara langsung. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita belajar. Berkaca dari kehidupan bangsa Israel, mari kita mau selalu berjuang untuk percaya dan mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan dengan kasat mata atau dengan mata jasmani kita secara langsung. Tetapi yakinilah bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata dan Tuhan itu berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Jika kita sungguh-sungguh setia kepada Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat keberadaan firman Tuhan pada hari ini yang dapat kami nikmati Tuhan. Kami yakin percaya ini adalah berkat yang luar biasa bagi kami. Bahwa firman-Mu itu adalah pedoman bagi kami. Mengingatkan kami, menuntun kehidupan kami untuk semakin hari. Kami mau semakin cinta akan Tuhan. Kami mau semakin hidup melekat hanya kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDI LSAD Magelang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tolonglah keluarga besar GPDI LSAD Magelang tetap hidup di dalam terang, sama seperti Engkau ada di dalam terang. Sehingga kami beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus menyucikan kami daripada segala dosa. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah terima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.